Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Presiden Jokowi yang pede peringatan HUT RI tahun 2024 di IKN Nusantara ya. Apakah benar-benar terwujud ya? 2024 melakukan peringatan HUT di IKN ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung kita baca dan kita ulas. Jokowi PD peringatan HUT RI tahun 2024 di IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo optimis upacara peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 digelar di ibu kota negara IKN Nusantara. Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik. Ya kalau kerjanya seperti ini, saya kira insya Allah bisa HUT RI 2024 di IKN. Harus optimis, kata Jokowi melalui keterangan tertulis Selasa 25 Oktober. Jokowi mengecek progres pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara hari ini. Ia memastikan persiapan pembangunan kantor pemerintah termasuk gedung presiden dan wakil presiden sudah berjalan. Pembangunan jalan tol menuju IKN Nusantara juga sudah dimulai ya. Jokowi mengapresiasi perkembangan pembangunan yang telah dilakukan. Nanti bisa kita lihat di bulan Januari, insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sektor swasta, investor, P3 ya, public private partnership sudah pada masuk dan mulai, ujarnya. Jokowi juga menjajal jalur logistik via laut yang akan digunakan untuk IKN Nusantara. Menurutnya jalur dan pelabuhan di sekitar ibu kota negara baru sudah baik. Sementara kita pakai dulu untuk logistik, dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik, ujar tutur Jokowi. Sebelumnya Presiden Jokowi memutuskan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Pemindahan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045. Pemindahan tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 2024. Fase itu ditandai dengan pemindahan sebagian kantor pemerintahan. Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara akan dijadwalkan dijadikan simbol pemindahan ibu kota negara ya. Ya sobat sekalian ya, jadi ini progres yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait pembangunan IKN dan tentang adanya kepercayaan diri bahwasanya akan ada progres yang signifikan dan bisa melakukan peringatan HUT RI tahun 2024 di IKN ya, IKN Nusantara. Nah sebenarnya kalau kita melihat sejarah IKN ya sejak awal hingga saat ini ya, banyak sekali ya kalau kita melihat problematikanya itu ya, khususnya masalah pendanaan ya. Nah pendanaan ini juga bermasalah ya. Dari awal kalau kita melihat dana yang disampaikan ya untuk pembangunan IKN ini kan awalnya tidak akan memakai APBN ya. Kita ketahui ya, anggaran yang direncanakan kan sampai 400 lebih triliun, dan itu saya kira akan bertambah ya mengingat banyaknya kendala-kendala di lapangan, misalnya banyaknya lubang-lubang hasil tambang yang harus ditutup ya, kemudian juga kondisi tanah yang kurang lebih kadang tidak sesuai untuk pembangunan yang harus diperkeras, itu kan juga permasalahan lagi ya. Dan juga masalah ya keamanan nasional gitu ya. Apakah dengan pemindahan ibu kota di Kalimantan yang katanya bebas dari bencana itu
benar-benar aman dari serangan ya, ancaman dari asing ya. Ya ini juga akan menjadi pertimbangan ya ke depan ya. Nah kalau kita melihat anggarannya sendiri itu adalah sangat lumayan fantastis ya, 460-an triliun, dan ini pasti akan bertambah ya. Konon juga saya pernah dengar mencapai 1.400 ya. Dan kalau kita melihat untuk membangun ibu kota yang besar ya, dan sudah dimulai saat ini dan rencananya akan selesai 2045 ya, itu memang wajar jika nanti itu totalnya bisa sampai 1000-an triliun ya. Nah untuk permasalahan saat ini memang banyak pihak mengatakan kurang pas ya, karena berbagai kondisi termasuk kesehatan APBN kita yang masih berdarah-darah ya, pun juga utang kita yang masih menumpuk ya. Kalau kita melihat utang ya, utang itu sudah mendekati lampu merah gitu ya. Utang itu sudah mendekati lampu merah. Artinya kalau sedikit lagi ini kita tidak waspada gitu ya, kita kemungkinan akan masuk dalam kondisi gagal bayar ya. Kondisi gagal bayar yang tentu saja akan butuh kekuatan untuk mengeruk habis ya APBN yang sekarang dan yang akan datang. Nah kalau kita melihat awalnya semuanya itu dibiayai oleh non APBN ya, faktanya kan tidak ya. Kenapa? Karena kita ketahui pihak investor asing itu sudah pada lari gitu ya. Ya wajar lah kalau kita melihat para pengusaha, termasuk yang terakhir itu kan SoftBank ya, investor terbesar untuk teknologi itu SoftBank kemarin itu kan menawarkan sampai 1.400-an triliun ya. Kalau ini benar-benar terwujud ya sudah, berarti bisa dari investor asing ya. Tetapi kan akhirnya SoftBank sekitar bulan Maret yang lalu itu memutuskan pergi ya, karena mereka pasti mempunyai hitung-hitungan tersendiri ya. Misalnya apakah akan ROI ya cepat ya, return on investmentnya itu cepat, atau malah tambah rugi. Nah ini kan yang biasa diperhitungkan oleh banyak investor gitu ya. Mereka inginnya cepat, mereka inginnya mendapatkan keuntungan ya, dan juga keuntungan itu berlipat-lipat ganda. Nah itu adalah memang watak kapitalis yang greedy gitu ya, yang haus tentang kapital. Nah akhirnya keluar ya SoftBank, dan konon ya saat ini kita ketahui tentu saja pemerintah ketar-ketir untuk bagaimana melanjutkan proyek IKN ini ya, proyek yang gede ya, di saat kondisi sekarang yang sedang krisis, dan dikabarkan 2023 itu akan ada resesi ya. Jangankan 2023, saat ini aja kita sudah bisa merasakan ya perlambatan ekonomi itu sangat nampak dan terasa sekali gitu ya. Dari daya beli masyarakat yang turun ya, kemudian banyak komoditas yang tidak laku di pasaran ya. Ini kan permasalahan ya, di kondisi sekarang yang krisis ya, kita malah jor-joran dalam mengeluarkan suatu proyek yang ya, termasuk IKN infrastruktur dan IKN ini yang kita ketahui ya manfaat untuk rakyat secara langsung itu kita tidak dapatkan gitu ya. Yang ada apa? Yang ada ya kepentingan-kepentingan para oligarki ya, orang yang membuat proyek gitu ya. Misalkan proyek untuk pengadaan air itu ternyata semuanya ya dari orang-orang di Jakarta gitu ya. Nah rakyat dapat apa ya? Rakyat saat ini ya tetap kondisi mereka tetap susah gitu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan gitu ya. Nah untuk masalah pindah ibu kota memang
bukan hal baik ya, tetap merupakan tidak bukan hal yang negatif, positif saja ya. Tetapi memang waktunya kurang pas ya. Kita ketahui kondisi sekarang ya, utang 7.000 triliun, dan konon katanya itu yang tertulis, yang tidak tertulis lebih besar lagi ya. Dan saya juga baca ya, di akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini ya, di akhir 2024 itu utang itu bisa mencapai 10.000 triliun. Nah ini rekor gitu ya, rekor ya, pada saat awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi yang benar-benar menolak utang ya, ataupun tidak menumpuk utang. Tetapi pada akhirnya kita lihat sendiri faktanya gitu ya, utang malah bertambah ya. Menteri Keuangan juga setiap ditanyai tentang utang beralasan dengan membandingkan negara-negara lain yang kita itu masih lebih aman misalnya. Nah itu terus menerus gitu yang jadikan alasan sehingga menjadi legitimasi untuk terus mengambil utang. Nah ini persoalan ya. Pindah ibu kota nggak apa-apa gitu ya, tetapi kondisi sekarang yang serba sulit ya, kita kan harusnya lebih bisa memberikan memilih mana yang lebih prioritas untuk rakyat gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang rakyat sekarang ya sedang susah ya, kalau di polling ya, apakah setuju menggunakan dana rakyat ya, APBN itu untuk IKN atau untuk mensejahterakan rakyat secara langsung ya. Dan tentu saja mereka ingin uang itu jangan dihambur-hamburkan dulu untuk IKN ya. Kondisi sekarang itu sedang susah ya. Jangankan untuk mengembangkan bisnis, orang untuk bertahan hidup dengan makan itu susah sekarang ya. Nah kadang para pejabat ya itu memang benar-benar harus turun ke bawah ya, untuk supaya bisa merasakan secara langsung ya kesusahan rakyat ya, dalam hal mereka dalam dagangan ya, ataupun dalam makan itu susah, benar-benar susah gitu ya. Nah kalau ditanya apakah saat ini ya rakyat itu benar-benar butuh IKN, saya rasa mereka akan menjawab tidak ya. Yang mereka lakukan minimal ya bisa menyambung hidup gitu ya, kemudian dagangannya bisa laku ya, kemudian perekonomian secara nasional ya, baik mikro maupun makro itu bisa pulih ya. Dan tentu saja dengan kenaikan harga BBM yang kemarin benar-benar memukul ya, dan sekarang itu sedang kita merasakan efeknya, efek yang sangat signifikan, efek domino dari kenaikan BBM ya. Harga-harga sekarang sudah naik gitu ya. Di lain pihak mayoritas komoditas kita itu lebih prefer ya untuk mendatangkan barang itu dari impor, kedelai lah ya, garam lah ya, dengan harga yang murah akhirnya memukul ya pengusaha lokal ya, matilah itu ya. Banyak juga UMKM itu yang tutup karena tidak bisa bersaing dengan barang-barang impor yang diimpor oleh pemerintah. Nah kita berharap gitu ya, kita berharap dalam hal ini ya pemerintah itu lebih fair ya, untuk lebih mendorong ya untuk memajukan perekonomian secara global, secara lokal ya, di tengah sekarang yang sedang krisis ya. Stop utang ya, stop utang itu sudah memasuki red alert ya, tanda bahaya yang tidak bisa ditawar lagi. Dan jangan lagi mengambil alasan ya kita memperbandingkan dengan negara-negara tetangga kita gitu ya. Makanya urgensitas IKN ini juga perlu dipertanyakan ya, apakah memang saat ini harus menjadi prioritas ataupun bisa ditunda nanti ketika ekonomi kita itu sudah pulih. Nah ini kan kalau ditunda kan tidak akan basi gitu ya, tetapi kita lebih memprioritaskan ya untuk pembangunan untuk ketahanan pangan misalnya. Ini kan penting di tengah ancaman resesi global yang sudah ada di depan mata gitu ya.
Dalam kondisi krisis ini ya, tentu saja yang paling bisa menyelamatkan kita adalah bagaimana mengamankan ketahanan pangan ya, yang sekarang sedang tidak aman-aman saja gitu ya. Misalnya tentang kita bisa ya mengintensifikasi atau ekstensifikasi ya produk-produk pangan yang untuk sebagai ketahanan pangan nanti kalau benar-benar resesi secara global itu benar-benar memberikan efek di lokal gitu ya. Nah, kita tunggu saja ya kelanjutan dari IKN ini apakah benar-benar bisa terwujud ya. Karena tentu saja para investor itu akan berpikir berulang kali ya untuk menaruh uangnya di proyek ya. Dan juga mereka juga berpikir ya, apakah pemerintah setelah pemerintah sekarang itu akan meneruskan proyek IKN itu, kan menjadi persoalan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah, dan juga harus ada jaminan ya akan dilanjutkan setelah pemerintah sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.